Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel ini, di mana channel ini akan memberikan sebuah ruang yang akan membedah ide-ide besar dan bisa mengubah cara kita untuk melihat dunia. Banyak dari kita ingin membaca buku-buku penting, tapi seringkali terhalang oleh waktu, kesibukan, atau bahkan ketebalan bukunya sendiri. Karena itu, dalam episode kali ini, saya akan menyajikan rangkuman lengkap dari sebuah buku fenomenal yang dirancang khusus agar mudah Anda pahami dan dinikmati dimanapun Anda berada. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Anda akan mendapatkan semua gagasan utamanya secara praktis, seolah-olah Anda telah membacanya sendiri. Kali ini, kita akan menyelami salah satu buku paling berpengaruh di dunia startup dan teknologi abad ke-21. Sebuah buku yang bukan sekedar panduan bisnis, melainkan sebuah manifesto tentang cara berpikir untuk menciptakan masa depan. Judulnya adalah Zero to One. Kita akan membedah setiap gagasan fundamental dari buku ini bab per bab. Tujuan kita sederhana. Setelah mendengarkan audio buku ini, Anda tidak hanya akan mengerti isinya, tetapi juga terinspirasi untuk melihat dunia dengan cara yang baru dan mungkin, hanya mungkin, mulai membangun sesuatu yang benar-benar baru. Jadi siapkan diri Anda karena kita akan memulai perjalanan dari 0 ke 1. Sebelum kita masuk ke bab pertama, mari kita pahami dulu judulnya, yakni judulnya adalah Zero to One atau 0 ke 1. Apa sih artinya? Peter Thiel mengatakan bahwa setiap momen dalam bisnis hanya terjadi sekali. Bill Gates berikutnya tidak akan membuat sistem operasi. Larry Page berikutnya tidak akan membuat mesin pencari. Jika Anda hanya meniru mereka, Anda tidak belajar apa-apa. Tapi Anda harus meniru dari kisah inspirasi mereka. Thiel membagi kemajuan menjadi 2 jenis. Ada 2 jenis kemajuan. Pertama, kemajuan horizontal atau ekstensif. Dari 1 ke N. Atau dari 1 ke berapapun. Ini adalah ketika kita mengambil sesuatu yang sudah ada dan membuatnya lebih banyak. Contohnya, mengambil satu telepon lalu memproduksinya menjadi jutaan. Dunia menyebutnya menjadi globalisasi. Kedua, kemajuan secara vertikal atau intensif dari 0 ke 1. Ini adalah ketika kita menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Contohnya, saat dunia punya mesin tik, lalu seseorang menciptakan prosesor kata atau word processor. Ini dinamakan sebagai teknologi. Buku ini adalah tentang bagaimana melakukan kemajuan vertikal, bagaimana menciptakan perusahaan yang melakukan hal-hal baru, dan menurut Thiel, inilah satu-satunya jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bab 1 tentang masa depan. Thiel sering memulai wawancara kerja dengan sebuah pertanyaan yang sangat kuat. Kebenaran penting apa yang sangat sedikit orang setujui dengan Anda? Pertanyaan ini terdengar mudah, tapi sebenarnya sangat sulit dijawab. Mengapa? Karena pengetahuan yang kita pelajari di sekolah adalah hal-hal yang sudah disepakati semua orang. Dan secara psikologis, menjawabnya berarti kita harus mengatakan sesuatu yang tidak populer. Menurut Thiel, keberanian bahkan lebih langka daripada kejeniusan. Jawaban yang buruk untuk pertanyaan ini adalah seperti sistem pendidikan kita rusak atau tidak ada Tuhan. Mengapa? Karena ini adalah sisi-sisi dalam perdebatan yang sudah umum. Jawaban yang bagus memiliki format, kebanyakan orang percaya X, tapi kenyataannya adalah kebalikan dari X. Lalu, apa hubungannya dengan masa depan? Masa depan yang penting bukanlah waktu yang belum terjadi, melainkan waktu di mana dunia terlihat berbeda dari hari ini. Jawaban kontra dari pertanyaan tadi adalah cara kita melihat masa kini secara berbeda. Dan itu adalah cara terdekat kita untuk melihat ke dalam masa depan. Thiel pun memberikan jawabannya sendiri. Kebanyakan orang berpikir masa depan dunia akan ditentukan oleh globalisasi. Tapi kenyataannya adalah teknologi lebih penting. Mengapa?
karena menyebarkan cara-cara lama untuk menciptakan kekayaan hanya akan menghasilkan kehancuran, bukan kemakmuran. Jika Cina dan India hidup seperti orang Amerika dengan teknologi hari ini, hasilnya akan menjadi bencana lingkungan. Kita butuh teknologi baru untuk membuat abad ke-21 lebih sejahtera. Dan dari mana teknologi baru itu datang? Dari startup. Bab 2. Pesta seperti tahun 1999. Untuk bisa berpikir jernih, kita harus mempertanyakan, apa yang kita pikir kita tahu tentang masa lalu? Thiel mengajak kita melihat kembali gelembung.com di akhir tahun 90-an. Saat itu, banyak yang percaya bahwa fake views lebih penting daripada profit. Itu adalah sebuah kegilaan massal. Ketika gelembung pecah di tahun 2000, dunia bisnis khususnya Silicon Valley mempelajari 4 pelajaran yang salah kaprah dan menjadi dogma hari ini. Pertama, lakukan kemajuan inkremental. Visi besar dianggap berbahaya, jadi ambillah langkah-langkah kecil. Kedua, tetap ramping dan fleksibel. Jangan membuat rencana. Perlakuan bisnis sebagai sebuah eksperimen. 3. Tingkatkan dari kompetitor. Jangan mencoba menciptakan pasar baru. Mulailah dengan pelanggan yang sudah ada dan perbaiki produk yang sudah dikenal. Itu lebih efektif. Keempat, fokus pada produk, bukan penjualan. Jika produkmu butuh iklan untuk laku, berarti produkmu tidak cukup bagus. Thiel berpendapat bahwa kebalikan dari prinsip-prinsip inilah yang lebih benar. Dari keempat tadi yang saya sebutkan, menurut Thiel itu salah, dan Thiel membalikan, dan dia memberikan prinsip-prinsip 4 selanjutnya, dan dia anggap benar. Pertama, lebih baik berani mengambil resiko besar daripada terjebak dalam hal sepele. Yang kedua, rencana yang buruk lebih baik daripada tidak ada rencana sama sekali. Ketiga, pasar yang kompetitif menghancurkan keuntungan. Keempat, penjualan sama pentingnya dengan produk. Pelajaran pentingnya di sini adalah jangan sampai reaksi kita terhadap kesalahan masa lalu membentuk keyakinan yang salah. Hal yang paling berlawanan bukanlah menentang keramaian, tapi berpikir untuk diri sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Bab 3. Semua perusahaan bahagia berbeda. Di bab ini, Thiel membawa kita ke inti dari strategi bisnis. Ia memulainya dengan memutar balik kutipan terkenal dari Tolstoy, yakni kutipannya sebagai berikut. Semua perusahaan yang bahagia itu berbeda. Masing-masing mendapatkan monopoli dengan memecahkan masalah yang unik. Semua perusahaan yang gagal itu sama. Mereka gagal lolos dari persaingan. Ada 2 model struktur pasar, persaingan sempurna dan monopoli. Dalam persaingan sempurna, seperti bisnis restoran atau maskapai penerbangan, banyak perusahaan menjual produk yang sama. Akibatnya, mereka harus bersaing harga dan dalam jangka panjang tidak ada yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Lihat saja maskapai penerbangan, mereka menciptakan nilai ratusan miliaran dolar, tapi keuntungan per penumpang hanya beberapa sen. Sebaliknya, monopoli adalah kebalikannya. Monopoli dalam definisi Thiel bukanlah perusahaan yang curang atau dilindungi pemerintah. Ini adalah perusahaan yang sangat baik dalam apa yang dilakukannya, sehingga tidak ada perusahaan lain yang bisa menawarkan pengganti yang sepadan dengan dirinya. Contohnya adalah Google di bidang pencarian. Tidak ada lagi yang bisa menyaingi Google dalam bidang pencarian. Semua orang yang ada di dunia ini dalam melakukan pencarian atau search engine pasti ke perusahaan Google. Pelajaran bagi para pengusaha sangat jelas. Jika Anda ingin menciptakan dan menangkap nilai yang bertahan lama, jangan membangun bisnis komoditas yang tidak terdiferensiasi. Thiel juga mengungkap kebohongan yang diceritakan orang. Para monopolis akan berbohong untuk melindungi diri mereka dengan melebih-lebihkan persaingan yang ada.
Google misalnya akan berkata bahwa mereka ada di pasar iklan global yang sangat kompetitif, bukan hanya pasar mesin pencari. Sebaliknya, bisnis yang kompetitif akan berbohong dengan mendefinisikan pasar mereka sesempit mungkin agar terlihat dominan. Bab 4. Ideologi persaingan. Jika monopoli itu bagus dan persaingan itu buruk bagi bisnis, mengapa kita begitu terobsesi dengan persaingan? Thiel berpendapat karena persaingan adalah sebuah ideologi yang merasuki masyarakat kita dan mendistorsi pemikiran kita. Lihat saja sistem pendidikan kita, ia mendorong dan mencerminkan obsesi kita pada kompetisi. Siswa dengan nilai tertinggi mendapatkan status, semua diajarkan subjek yang sama, dengan cara yang sama, memaksa mereka bersaing di jalur yang sempit. Ini berlanjut hingga ke dunia kerja, di mana orang-orang terpintar bersaing ketat untuk karir konvensional seperti konsultan manajemen atau perbankan investasi. Thiel menggunakan dua model untuk memahami konflik Marx versus Shakespeare. Menurut Marx, orang berkelahi karena mereka berbeda. Misalnya, kaum proletar versus bourgeois. Mereka berkelahi karena mereka berbeda. Menurut Shakespeare, para petarung terlihat sangat mirip. Mereka bertarung justru karena kesamaan mereka, bukan perbedaan. Contohnya adalah perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet di Romeo and Juliet. Di dunia bisnis, Shakespeare adalah panduan yang lebih baik. Perusahaan menjadi terobsesi dengan pesaing mereka, meniru fitur, dan melakukan apa yang sebenarnya penting. Contoh klasiknya adalah persaingan antara Microsoft dan Google. Mereka begitu sibuk saling meniru Windows versus Chrome OS, Bing versus Google Search, Office versus Docs, sehingga mereka tidak melihat Apple datang dan menyalip mereka semua. Pesan utamanya adalah jangan terjebak dalam persaingan. Fokuslah pada hal yang unik. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saingan, mungkin lebih baik untuk bergabung. Cukup menarik ya, ternyata perkelahian itu tidak selalu harus berbeda pendapat, berbeda latar belakang, berbeda argumen, tapi kesamaan juga itu dapat menyebabkan persaingan seperti Microsoft dan Google. Tapi mereka tidak sadar ternyata Apple datang dan menyalip mereka semua. Kita lanjutkan bab 5. Keuntungan penggerak terakhir atau last mover advantage. Dunia bisnis sering bicara tentang keuntungan penggerak utama atau keuntungan penggerak pertama atau first mover advantage. Tapi Thiel mengatakan itu hanyalah taktik, bukan tujuan. Lebih baik menjadi penggerak terakhir, yaitu membuat perkembangan besar terakhir di pasar tertentu dan menikmati keuntungan monopoli selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Bagaimana caranya? Kita harus membangun perusahaan yang tahan lama. Nilai sebuah bisnis adalah jumlah total uang yang akan dihasilkan di masa depan. Perusahaan teknologi seringkali kehilangan uang di awal karena butuh waktu untuk membangun hal-hal berharga. Sebagian besar nilai mereka akan datang 10 hingga 15 tahun di masa depan. Jadi, apa karakteristik monopoli yang tahan lama? Ada 4 hal utama. Pertama adalah teknologi kepemilikan atau proprietary teknologi. Ini adalah keuntungan paling substansial. Teknologi Anda harus setidaknya 10 kali lebih baik daripada substitusi terdekatnya. 2. Efek jaringan atau networks effects. Produk menjadi lebih berguna seiring lebih banyak orang menggunakannya. Seperti Facebook, untuk memulainya, Anda harus menargetkan pasar yang sangat kecil terlebih dahulu lalu besar-besar dan menjadi sangat besar. 3 adalah skala ekonomi. Economies of scale. Bisnis monopoli menjadi lebih kuat saat semakin besar. Biaya tetap dapat disebar ke lebih banyak penjualan. Ini sangat terasa di bisnis perangkat lunak. 4. Branding. Menciptakan merek yang kuat adalah cara yang ampuh untuk mengklaim monopoli. Apple adalah contoh terbaiknya, tapi merek harus dibangun di atas substansi yang kuat, bukan sebaliknya.
Untuk membangun monopoli, strateginya adalah mulai dari yang kecil dan monopoli. Setiap startup harus memulai dengan pasar yang sangat kecil. Lebih mudah mendominasi pasar kecil daripada pasar besar. Amazon memulainya dengan buku. Facebook memulainya dengan mahasiswa Harvard. Setelah Anda mendominasi ceruk pasar kecil, barulah secara bertahap berkembang ke pasar yang berdekatan dan semakin besar. Bab 6. Anda bukan tiket lotre. Apakah kesuksesan itu datang dari keberuntungan atau keterampilan? Banyak orang sukses seperti Warren Buffett atau Jeff Bezos mengaitkan kesuksesan mereka dengan keberuntungan. Namun Thiel menentang gagasan ini. Ia memperkenalkan sebuah matriks untuk melihat masa depan yang terbagi menjadi dua sumbu, yakni adalah pasti atau definite versus tidak pasti atau indefinite, dan optimis versus pesimis. Pesimis tidak pasti adalah masa depan akan suram, tapi tidak tahu harus berbuat apa, seperti Eropa saat ini yang hanya bereaksi terhadap peristiwa. 2. Pesimisme pasti. Masa depan akan suram, jadi harus bersiap, seperti Cina yang secara gila-gilaan meniru apa yang berhasil di Barat, karena mereka tahu pertumbuhan itu tidak bisa bertahan selamanya. Optimisme pasti. Masa depan akan lebih baik jika kita merencanakannya. Ini adalah proyek semangat dunia barat dari abad ke-17 hingga 1960-an yang membangun proyek-proyek besar seperti Golden Gate Bridge dan program Apollo. Optimisme tidak pasti. Masa depan akan lebih baik, tapi tidak tahu bagaimana caranya jika tidak ada rencana spesifik. Inilah yang mendominasi Amerika Serikat sejak tahun 1982. Optimisme tidak pasti ini menjelaskan disfungsi di dunia kita. Orang-orang menumpuk opsi daripada membangun keyakinan yang kuat. Mereka menjadi ahli dalam proses, seperti keuangan atau hukum, yang mengatur ulang nilai yang ada, bukan menciptakan nilai yang baru. Thiel berargumen bahwa kita harus kembali ke optimisme yang pasti. Sebuah startup adalah tempat di mana Anda bisa membangun penguasaan yang pasti atau bagian dunia yang kecil. Namun penting, Anda bukan tiket lotre. Kesuksesan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Bab 7. Ikuti uangnya. Di bab ini, Thiel memperkenalkan kita pada hukum paling fundamental di alam semesta dan bisnis, hukum pangkat atau power law. Ini adalah proses atau prinsip di balik aturan 80/20, di mana sebagian kecil input menghasilkan sebagian besar output. Di dunia model Venture atau di dunia model Ventura, hukum ini sangat ekstrim. Pengembalian investasi tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, beberapa perusahaan akan secara radikal mengungguli semua yang lain. Rahasia terbesar di modal Ventura adalah bahwa investasi terbaik dalam sebuah dana yang sukses akan setara atau bahkan melampaui gabungan seluruh sisa dana tersebut. Investasi Facebook dan Founders Fund misalnya mengembalikan lebih dari semua investasi lainnya digabungkan. Ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya investor. Setiap individu adalah seorang investor saat memilih karir. Hidup bukanlah portofolio yang terdiversifikasi. Anda tidak bisa menjalankan puluhan karir sekaligus dan berharap salah satunya berhasil. Sebaliknya, Anda harus fokus tanpa henti pada sesuatu yang Anda kuasai dan yang akan berharga di masa depan. Pesan dari hukum pangkat ini adalah temukan satu hal yang akan memberikan hasil eksponensial dan curahkan seluruh energi Anda ke sana. Jangan buang-buang energi Anda kepada hal-hal yang memang tidak jelas. Bab 8. Rahasia. Setiap ide paling terkenal hari ini pernah menjadi rahasia. Sebuah perusahaan yang hebat dibangun di atas sebuah rahasia. Sesuatu yang penting dan tidak diketahui, sulit dilakukan tetapi bisa dilakukan. Mengapa orang tidak lagi mencari rahasia? Thiel menyebutnya 4 tren sosial. Pertama, inkrementalisme. Kita diajarkan untuk maju selangkah demi selangkah. 2. Penghindaran risiko. Orang takut salah. 3. Kepuasan diri. Para elit sosial yang punya kebebasan untuk bereksplorasi justru paling tidak percaya pada rahasia. 4. Kerataan. Globalisasi membuat orang berpikir, jika ada sesuatu yang bisa ditemukan, pasti
orang yang lebih pintar sudah menemukannya. Ada dua jenis rahasia. Rahasia alam tentang dunia fisik dan rahasia tentang manusia, hal yang tidak diketahui orang tentang diri mereka sendiri. Tempat terbaik untuk mencari rahasia adalah di tempat yang tidak dilihat orang. Apa bidang yang penting, tetapi belum terstandarisasi? Mungkin nutrisi. Setiap bisnis hebat adalah konspirasi untuk mengubah dunia. Saat Anda membagikan rahasia Anda, penerimanya menjadi sesama konspirator. Bab 9 dan 10. Fondasi dan mekanika mafia. Sekarang kita masuk ke bagian praktis dalam membangun perusahaan. Thiel punya hukumnya sendiri. Startup yang kacau pada fondasinya tidak dapat diperbaiki. Awal adalah segalanya. Beberapa hal fundamental yang harus benar sejak awal. Pendiri bersama atau co-founders. Memilih co-founder itu seperti menikah. Mereka harus punya sejarah bersama sebelum memulai perusahaan. Harus klop. Kepemilikan, penguasaan, dan kendali. Tiga hal ini harus didefinisikan dengan jelas untuk menjaga semua orang tetap selaras. Jaga agar dewan direksi tetap kecil, idealnya 3 orang. Kompensasi, gaji CEO harus rendah. Ini menetapkan standar dan memfokuskan semua orang pada peningkatan nilai perusahaan di masa depan. Bukan mengklaim nilai saat ini, gunakan ekuitas atau saham untuk menyelaraskan kepentingan jangka panjang. Budaya perusahaan bukanlah tentang fasilitas mewah seperti meja pingpong atau sushi gratis. Budaya yang kuat lahir dari substansi. Contohnya adalah PayPal milik mafia. Tim awal PayPal adalah begitu kuat budayanya sehingga para alumninya terus saling membantu untuk mendirikan perusahaan-perusahaan miliaran dolar seperti Tesla, LinkedIn, dan YouTube. Kuncinya adalah merekrut orang-orang yang benar-benar bersemangat tentang misi unik Anda. Dan di dalam, berikan setiap orang tanggung jawab atas satu hal yang unik. Ini akan mengurangi konflik dan mendorong penguasaan. Bab 11 hingga 14, yakni adalah penjualan, manusia dan mesin, energi hijau, dan paradoks sendiri. Saya gabungkan bab ini karena jelas sama. Thiel menekankan bahwa distribusi penjualan sama pentingnya dengan produk. Orang-orang teknis sering meremehkan penjualan, tapi produk hebat sekalipun tidak akan menjual dirinya sendiri. Jika Anda tidak melihat apa atau ada tenaga penjual, maka adalah tenaga penjualnya. Bab 12, ia membahas hubungan manusia dan mesin. Tadi bab 11, sekarang bab 12. Komputer adalah pelengkap, bukan pengganti manusia. Perusahaan paling berharga di masa depan tidak ada atau tidak akan bertanya apa yang bisa diselesaikan oleh komputer saja, melainkan bagaimana komputer bisa membantu manusia memecahkan masalah-masalah sulit. Di bab 13, Thiel menggunakan gelembung energi hijau atau clean tech sebagai studi kasus kegagalan. Sebagian besar perusahaan clean tech gagal karena mereka mengabaikan 7 pertanyaan fundamental untuk bisnis teknologi, waktu, monopoli, tim, distribusi, daya tahan, dan rahasia. Tesla adalah contoh perusahaan yang berhasil karena mereka menjawab ke-7 pertanyaan itu dengan benar. Terakhir di bab 14, ia membahas paradoks sendiri, atau paradoks pendiri. Pendiri perusahaan seringkali adalah sosok yang ekstrim dan paradoksal. Mereka bisa menjadi orang yang dalam sekaligus orang luar, kaya di atas kertas tapi miskin uang tunai. Perusahaan yang menciptakan teknologi baru seringkali menyerupai monarki feodal yang dipimpin oleh seorang pendiri yang unik, bukan birokrasi impersonal. Kesimpulan, stagnasi atau singularitas. Jadi kemana kita akan melangkah dari sini setelah mendengarkan ini? Yakni ada 4 kemungkinan pola untuk masa depan umat manusia. Yakni adalah keruntuhan berulang, yakni selanjutnya adalah dataran tinggi atau stagnasi, atau kepunahan, lalu bisa saja lepas landas yang dipercepat menuju masa depan yang jauh lebih baik. Kebanyakan orang mengharapkan sebuah dataran tinggi, di mana dunia akan menjadi lebih sama dan tidak banyak berubah, namun tanpa teknologi baru, skenario ini tidak berkelanjutan.
Pilihan sebenarnya yang kita hadapi adalah antara stagnasi dan apa yang disebut sebagai singularitas, sebuah masa depan yang jauh lebih baik dan berbeda. Masa depan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kita tidak bisa menerima begitu saja bahwa masa depan akan lebih baik. Itu berarti kita harus bekerja untuk menciptakannya hari ini. Tugas kita hari ini adalah menemukan cara-cara tunggal untuk menciptakan hal-hal baru yang akan membuat masa depan tidak hanya berbeda, tetapi lebih baik. Tugas kita adalah melompat dari 0 ke 1. Demikianlah rangkuman dan pembahasan mendalam dari buku Zero to One, karya Peter Thiel. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat memberikan Anda perspektif baru. Bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang bagaimana kita semua bisa menjadi arsitek masa depan. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda bersama saya Alfarizi. Apa gagasan 0 ke 1 yang paling berkesan bagi Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan buku-buku hebat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berpikir, tetaplah membangun, dan berkarya. Terima kasih.